Santap malam berkuah santan. Setelah itu bertemu tetangga. Dengan penuh rasa syukur, kami haturkan selamat berjumpa lagi di pertemuan Minggu Advent ketiga. Selamat malam, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan penuh rasa syukur, Paroki Santo Petrus Palembang mengadakan pertemuan secara online dari channel YouTube Paroki Santo Petrus Palembang yang disiarkan dari Gereja Santo Petrus Palembang. Kami mengundang seluruh umat warga Paroki Santo Petrus dan untuk seluruh umat beriman yang menyaksikan tayangan ini untuk subscribe, like, dan mengaktifkan notifikasi pada channel YouTube Paroki Santo Petrus Palembang. Bahagia rasanya kami dapat menjumpai Romo, Frater, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara sekalian dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa saat ini kita sudah memasuki minggu ketiga masa Advent, dan marilah kita mengawali pertemuan kita kali ini dengan mengumandangkan lagu pembukaan. Fajar telah mulai menyingsing, membangunkan pengharapan bagi dunia berasing jauh dari rahmat Tuhan. Bersukailah umat Allah, sambutlah Sang Immanuel. Baiklah, agar seluruh rangkaian pertemuan Advent minggu ketiga malam ini diberkati oleh Tuhan dan membawa berkat bagi kita semua, sudah sepantasnya lah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita selalu beserta saudara-saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita sudah memasuki Minggu Advent ketiga. Kita akan merenungkan tema Natal tahun 2020, hasil kesepakatan KWI dan PGI, yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 23. Mereka akan menamakannya Immanuel. Kita diajak selalu merenungkan misteri inkarnasi sebagai cara Allah mengasihi kita dengan kasih yang tiada tara, agung dan indahnya. Maka di awal pertemuan ini, mari kita bersama memeriksa batin kita, seraya mohon ampun atas kesalahan dan dosa, agar kita layak menerima kehadiran Tuhan di tengah kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaan dan pendampinganmu dalam masa-masa sulit kehidupan kami. Dan kini kami semua berkumpul hendak mendengar sabda kehidupan dan menemukan secara baru cara kami melihat makna misteri inkarnasi. Semoga dengan pertemuan ini kami semakin menghayati panggilan istimewa kami di tengah masyarakat
untuk menyampaikan kabar sukacita Natal yang membaharui dunia di era pandemi ini. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Injil Matius, bab 1, ayat 18 sampai dengan 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan ia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, selamat malam. Romo, frater, bruder, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Pada saat ini kita akan segera memulai pertemuan Advent minggu ketiga. Namun ada baiknya kita akan memperkenalkan frater sebagai pembawa acara dan pemapar materi, dan juga para ibu yang hadir di sini yang sudah benar-benar kelihatan cantik, layaknya Bunda Maria. Amin. Kita pertama-tama akan menyapa frater Ari SJ. Beliau yang akan memandu jalannya pertemuan ketiga ini. Kemudian nanti juga akan dibantu oleh ibu-ibu dari WKRI, Paroki Santo Petrus Palembang. Yang pertama adalah Ibu Ana Bone. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Salam sehat selalu. Amin. Kemudian di sebelah Ibu Ana adalah Ibu Elis Sarmo. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Apa kabar? Baik, luar Baik. biasa. Baik, terima kasih frater dan Ibu. Kita akan segera memulai saja pertemuan pada malam hari ini. Kami persilakan untuk frater Ari memaparkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tema renungan Advent minggu ketiga. Frater, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di sini maupun dimanapun Anda berada dari rumah masing-masing, pada kesempatan ini senang rasanya kita berjumpa lagi dalam pertemuan kita, pertemuan Advent yang ketiga. Meskipun jarak terbentang di antara kita, semoga relasi kita, persaudaraan kita tetap terbangun. Tema kita yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini ialah mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
kalau kita merenungkan tema yang tadi dibacakan dalam bacaan dari Injil oleh lektor tentang Immanuel, Allah yang beserta kita, tentu ini adalah tema yang sudah biasa kita dengar. Tetapi masalahnya, apakah tema yang sudah biasa kita dengar itu tetap memberi dampak, tetap memberi makna, tetap memberi arti untuk kita saat ini? Tema yang kita dengarkan dalam bacaan Injil itu adalah tema inti ketika kita merayakan perayaan Natal. Perayaan iman kita akan Allah yang telah menjadi manusia, atau yang biasa kita sebut dengan peristiwa inkarnasi. Sabda telah menjadi manusia, sabda telah menjadi daging. Nah, yang menarik untuk kita renungkan sebelum kita masuk lebih jauh ialah apa sebetulnya yang melatar belakangi konsep atau gagasan mengenai Allah beserta kita, Immanuel, apa sebetulnya? Di balik semuanya ini, kita mengenal bahwa situasi jemaat, situasi umat pada masa itu ialah umat yang menantikan kehadiran Sang Juru Selamat. Umat yang memang hidup dalam situasi tidak mudah, baik itu secara sosial karena ada penjajahan, ada situasi politik yang tidak mudah. Nah, dalam situasi yang tidak mudah seperti itu, ada kerinduan akan kehadiran Sang Mesias, sosok yang diutus Allah untuk menyelamatkan bangsa. Jadi sebenarnya ini sebuah konsep yang lumrah ya, ketika kita itu hidup di dalam penjajahan, tentu kita menginginkan yang namanya pembebasan. Dan itu juga yang bisa kita pakai untuk mendalami bacaan kita hari ini. Ada kerinduan umat untuk menantikan Sang Juru Selamat. Dan Injil hari ini menyampaikan bahwa Sang Juru Selamat itu telah datang. Immanuel itu telah terjadi, Allah beserta kita dalam diri Yesus Kristus. Nah, dalam situasi seperti itu, harapan menjadi sangat penting. Ketika kita berada dalam situasi yang sulit, kita selalu memiliki pilihan. Apakah kita akan jatuh dan menyerah karena kesulitan, karena keadaan, karena penderitaan, atau kita memiliki harapan. Sebuah pengharapan itu pasti akan membangkitkan semangat kita untuk bangkit, untuk berani keluar dari setiap kesulitan kita. Nah, inilah yang juga menjadi harapan oleh umat waktu itu tentang Immanuel, Allah yang beserta kita, Allah yang sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah umat manusia. Nah, untuk saat ini rasanya situasi yang sulit, situasi yang tidak mudah, itu pun tetap kita alami. Lebih-lebih dalam situasi pandemi yang memang berdampak dalam setiap aspek kehidupan kita. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, pendidikan, relasi, bahkan juga hidup beragama pun kena dampaknya. Nah, dalam situasi yang seperti ini, tentu ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat relevan untuk kita tanyakan, untuk kita renungkan. Yaitu bagaimana kita menghayati Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Apakah kita bisa merasakan kehadiran Allah di tengah situasi yang sulit? Apakah kita sungguh merasakan penyertaan Tuhan yang Maha Kasih itu ketika kita mengalami yang namanya penderitaan, situasi yang tidak mudah? Ini adalah
sebuah pertanyaan refleksi untuk kita bersama. Maka nanti ibu-ibu mungkin bisa membagikan pengalaman bagaimana Allah bisa dirasakan kehadirannya di tengah zaman saat ini. Tentu sebagai ibu-ibu, ada nanti mungkin kalau Bapak mau bersharing juga bisa. Dan ini bagi kita semua, bagi saudara-saudari yang ada di rumah, ini adalah pertanyaan sentral ketika kita mau menyambut Natal. Jangan sampai perayaan Natal, jangan sampai tema yang disajikan itu hanyalah sebuah ritus seremonial saja yang hanya berlalu dalam sekejap tetapi kemudian tidak bergema di dalam hidup kita. Maka pertanyaan buat kita semua ialah bagaimana Allah itu bisa kita rasakan kehadirannya di tengah hidup kita. Maka saya mengundang juga untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang menonton acara ini, boleh sangat terbuka untuk membagikan pengalamannya, mungkin bisa ditulis di kolom komentar, boleh di sana bersharing, berbagi. Kita sungguh yakin apa yang kita bagikan, apa yang kita sharekan, pasti juga bisa menginspirasi semakin banyak orang. Menginspirasi orang-orang yang membaca sharing kita. Nah, lepas dari itu, kita kembali ke tema kita dan mungkin kita akan mendengarkan juga sharing dari ibu-ibu ya, terkait dengan tema yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Allah seperti apa yang kita rindukan, tetapi juga Allah seperti apa yang kita rasakan, kita alami dalam hidup kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita hidup dalam kesadaran bahwa kita adalah orang lemah, di saat itulah kita biasanya lebih mudah akan mengalami, akan membutuhkan, merasa membutuhkan bantuan atau membutuhkan kekuatan Allah untuk terlibat campur tangan dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang beriman, kita setiap tahun mungkin bisa dibilang kita merayakan Natal. Apa perayaan Natal? Yaitu tidak lain adalah perayaan Allah yang senantiasa hadir di tengah hidup kita, Immanuel. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sharing dari ibu-ibu yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mereka akan membagikan pengalaman yang mereka alami tentang Allah yang hadir dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Akan saksikan bersama sharing dari ibu. Nanti bisa dimulai dari Ibu Nah atau bisa. Oke, silakan untuk Ibu mungkin bisa men-sharingkan pengalaman hidupnya mengenai Allah yang dirasakan dalam hidup Ibu selama ini. Terima kasih, Frater. Selamat malam, Frater. Selamat malam, Bapak, dan selamat malam, Mbak. Seperti apa yang telah dikatakan Frater, bahwa tema kali ini Allah beserta kita, Immanuel. Dalam pengalaman saya, kebetulan pada waktu tahun 1987, saya itu melahirkan putra yang kedua. Di dalam setahun kemudian saya melihat perutnya tuh gede. Kenapa? Saya bilang, setelah saya ke dokter, ternyata ada namanya Wilms tumor, yang mana itu seperti kanker ya, kanker. Setelah dioperasi, kemudian saya merasa terpukul juga, karena itu putra saya itu baru 1 tahun 4 bulan usianya. Kata dokter harus dioperasi dan dibuang ginjalnya 1. Nah, waktu saya terpukul, saya tetap ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mungkin ini jalan yang saya harus tempuh, biar saya dan keluarga itu selalu mendekatkan diri kepada Tuhan,
dan kami sekeluarga mengintrospeksi diri ya. Pada waktu itu memang karena kita masih kuliah, jadi belum belum mengharapkan itu putra yang kedua. Tapi disitulah dosa kita. Kemudian dengan adanya proses itu kita jalani, ya kita jalanin. Kemudian ada seorang bruder, Bruder Yanhot pada waktu itu yang dari Bangka, dia mengatakan tidak usah di kemo. Pada waktu itu memang harus kemo 6 kali ya, 6 kali. Setelah kemo, kita melakukan kemo itu hanya 3 kali. Kemudian kata Bruder, jangan di kemo lagi, kasihan dia masih kecil. Karena kebetulan namanya Miko, jadi dia bilang, Miko enggak usah di ini lagi ya, karena Tuhan akan beserta kita. Ibu yakin dan percaya Tuhan Yesus akan beserta ibu? Saya yakin dan percaya, Bruder, saya bilang. Betapa sedihnya pada waktu itu ya. Tapi inilah jalan Tuhan. Jalan Tuhan agar supaya kita ini mengalami suatu perubahan. Mungkin saya harus di situ, saya berpikir saya akan melayani Tuhan. Memang sejak kejadian itu kami membuka hati, lebih membuka hati, dan kemudian pengampunan dosa, ya. Kemudian kami merasakan memang Tuhan hadir beserta kita. Bukan berarti semuanya ini adalah kehendak Tuhan yang jelek, tetapi ini adalah suatu suatu karunia yang diberikan Tuhan agar kita lebih tangguh dalam menghadapi hidup ini. Kemudian agar kita juga lebih berjiwa besar, kemudian apakah kita tetap setia kepada Tuhan, itu kan, ternyata apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada Tuhan sampai detik ini. Segala sesuatu yang kami mohonkan, Tuhan berikan kepada kami semua. Itulah sedikit gambaran. Kalau mau diceritakan panjang sekali, jadi itu itulah. Mungkin Mbak. Oke, terima kasih Bu Ana ya. Terima kasih atas sharingnya, pengalaman yang sungguh situasi yang tidak mudah ketika kita mengalami sebuah, bisa dibilang, penderitaan yang tidak kita harapkan sebetulnya kan. Tapi tadi Ibu mengatakan dengan sangat indah bahwa kasih penyertaan Tuhan itu selalu ada. Dan memang meskipun berat, tapi memang keluarga berusaha untuk mengusahakan jalan kesembuhan, ya kan. Segala macam jalan ditempuh, dan memang akhirnya ada pengalaman bahwa ternyata pengalaman penderitaan itu, pengalaman tidak mudah itu malah justru mendewasakan iman. Semakin setia kepada Tuhan, dan justru malah semakin pasrah kepada Tuhan, begitu ya, kurang lebih seperti itu ya Ibu ya. Ya, Pastor. Ya, terima kasih atas pengalaman yang boleh dibagikan kepada kita Ibu. Atau mau menambahkan lagi? Mau menambahkan? Enggak, Pastor. Oke, bisa Ibu. Mungkin ada sesuatu Bu yang mau dibagikan untuk kita pada malam hari ini Bu. Terima kasih, selamat malam Ibu, Frater dan Bapak dan semuanya. Pada kesempatan ini kami sungguh bahagia diberi kesempatan untuk bertatap muka bersama dalam rangka masa Advent. Seperti diperkenalkan dari awal tadi oleh Bapak Petrus Widi, bahwa kami di sini mewakili Ibu BKRI Cabang Santo Petrus. Kami sungguh bangga sebagai anggota WKRI. Kami saat ini memang tentu saja tidak terlepas dari segala kesulitan, terutama di masa pandemi ini. Tetapi kami tetap harus bangkit, tetap harus berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kekompakan atau supaya WK ini tetap eksis
dan juga tetap hidup, jangan sampai mati dalam arti tanda petik. Oleh karena itu kami sangat bangga juga terhadap teman-teman kami dalam kepengurusan WK di Sabang Santo Petrus ini yang sungguh kuat. Kami merasakan bahwa dalam kepengurusan dan organisasi cabang WKRI Santo Petrus ini sungguh kompak. Kami sebagai pengurus, tentu kami tidak berdaya tanpa ada kekompakan, tanpa ada kebersamaan dalam WK. Nah, yang dapat saya sampaikan di sini bahwa kami di tengah pandemi ini berupaya supaya kami ini tetap bisa melaksanakan hidupnya organisasi ini dengan berbagai upaya supaya kami ini tetap bisa berjalan di tengah-tengah pandemi ini dengan berbagai cara. Contohnya, kami tetap berusaha membangun kebersamaan itu melalui adanya kantin yang kami jalankan di tengah pandemi ini. Itu tidak lain adalah untuk kebersamaan organisasi kami, demi hidupnya organisasi di tengah pandemi ini dan kelancaran semua kegiatan, supaya kami juga tetap dapat menjalankan kegiatan di tengah masyarakat, juga di tengah gereja, di dalam kehidupan gereja, menggereja kami dapat tetap bersama. Oleh karena itu, dalam kehidupan WK ini kami merasakan kehadiran Tuhan, kehangatan dalam kebersamaan di antara anggota. Di situ kami merasakan rasa kekeluargaan yang luar biasa yang kami rasakan. Seandainya tanpa ada kebersamaan tentu kami sudah lemah, tetapi melalui teman-teman seperjuangan dalam WK kami sungguh semakin dikuatkan, semakin satu sama lain kami saling menguatkan, saling memberikan kehangatan. Nah, disitulah kami merasakan hadirnya Tuhan melalui teman-teman WK di Santo Petrus ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Frater dan Ibu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu atas pengalaman yang diberikan kepada kita. Diseringkan tadi pengalaman perjumpaan dengan Allah itu bisa dirasakan ternyata dalam sebuah komunitas ya. Meskipun dengan hal-hal yang kecil, sederhana, tetapi kalau itu dihidupi dalam kebersamaan, dalam sukacita, ternyata di sana ada sesuatu yang menggembirakan. Dan ini sungguh menginspirasi bagi kita untuk tetap membangun persekutuan, membangun persaudaraan dalam komunitas-komunitas kita. Di sini tadi contohnya ibu-ibu WKRI gitu kan ya. Mungkin di antara kita juga kita memiliki komunitas-komunitas yang lain. Ada komunitas Misdinar, OMK, tim Bina Iman Anak, ada tim Jager, Jaga Gereja, ada banyak lagi tim Legio Marie. Ada banyak komunitas-komunitas yang bisa menjadi tempat bagi kita untuk merasakan kehadiran Tuhan, kehangatan Tuhan dalam kebersamaan itu. Dan tentunya jangan sampai lupa kita masing-masing memiliki satu komunitas dasar. Dan ini merupakan komunitas yang perlu kita sadari dan perlu kita bangun, yaitu keluarga itu sendiri. Setiap kita berasal dari keluarga dan kita pun ada untuk keluarga. Maka menjadi penting bagi kita untuk selalu memiliki kesadaran, membangun kekeluargaan, persaudaraan di tengah keluarga supaya kehangatan, cinta itu juga kita rasakan. Allah yang memberikan kehangatan, Allah yang memberikan cinta itu bisa kita rasakan dalam komunitas kita, dalam keluarga kita. Maka indah sebetulnya kalau kita sungguh dapat menyadari esensi
makna, maksud dari setiap komunitas, dari setiap langkah kehidupan kita ketika kita melibatkan Allah dalam hidup kita, meskipun itu dalam peristiwa-peristiwa yang kecil sekalipun. Maka menjadi menarik bagi kita sebetulnya bagaimana kita mau memaknai hidup kita yang biasa-biasa saja dengan kacamata luar biasa, yaitu kasih Allah itu sendiri. Ketika kita berani memakai kacamata kasih untuk memaknai setiap kehidupan kita, peristiwa kehidupan kita, sesulit apapun, betapa beratnya perjuangan, kita dapat merasakan akhirnya rasa syukur yang penuh makna, penuh dengan kebahagiaan. Maka undangan bagi kita semua ialah mari kita bersama-sama untuk semakin menyadari kehadiran Allah itu di dalam diri kita dan juga di dalam diri sesama kita dalam komunitas kita. Kurang lebih begitu. Semoga ini semua bisa membawa kita kepada sebuah pemaknaan yang semakin mendalam, membawa kita semakin dekat kepada Allah yang senantiasa hadir menyertai kita. Terima kasih Pak Petrus, saya kembalikan. Baik, terima kasih Frater Ari, Ibu Ana dan Ibu Eli atas segala sesuatu yang telah disampaikan. Frater, terima kasih atas peneguhan dan pencerahan terkait dengan kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saya bisa menarik satu benang merah, mudah-mudahan benar Frater ya, bahwa Allah kita adalah Allah yang setia dengan segala kondisi kita, apapun kita, dimanapun kita berada. Allah kita tetap setia, walaupun kita berulang kali jatuh, Allah yang kita rasakan adalah Allah yang setia dan penuh persahabatan. Kemudian Allah hanya menuntut kebebasan dan keterbukaan kita untuk bisa memaknai setiap pengalaman hidup kita. Bukan saja pengalaman hidup yang wah, yang excited atau yang besar, tetapi pengalaman hidup yang sederhana. Apabila kita mampu memaknai setiap kehidupan kita, maka kita pun akan sadar dan akan sepenuhnya yakin bahwa Yesus Tuhan kita selalu beserta kita, hadir di setiap langkah kita. Akhirnya, yakin dan percayalah bahwa Yesus adalah harapan satu-satunya bagi kita untuk mencapai kebahagiaan surga. Dan semoga peneguhan, sharing yang telah kita dengarkan bersama semakin memampukan kita untuk menyiapkan hati, budi, dan pikiran kita menyambut Sang Juru Selamat kita di hari Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan. Maka izinkan saya mengakhirinya dengan sebuah pantun, 21 ditambah 3, hasilnya tentu 24. Mendengarkan dan menyaksikan renungan Advent minggu ketiga di rumah bersama keluarga adalah pilihan yang sangat tepat. Baik, Frater dan para ibu sekalian, marilah kita mengakhiri pertemuan minggu ketiga Advent ini dengan mendoakan bersama-sama doa masa Advent. Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa Sang Gembala baik, begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami. Melalui misteri penjelmaan Putra-Mu menjadi manusia, Engkau menjadi Allah yang mau hadir dekat dan tinggal di antara kami, manusia untuk menyatakan kemuliaan-Mu yang abadi. Semoga masa penantian ini merupakan kesempatan merefleksikan perziarahan kami dan senantiasa bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami.
Dalam penantian penuh rasa syukur ini, kami ingin bertumbuh dan berkembang dalam kesederhanaan, kejujuran, rendah hati, dan hidup berbagi. Hingga dengan demikian kami akhirnya Engkau layakkan untuk ikut bersuka cita menyambut Natal kelahiran Yesus Kristus, Sang Penyelamat kami. Bunda Maria, perawan tersuci pilihan Allah, doakanlah kami. Semoga dengan teladan hidup-Mu yang setia sampai akhir mendampingi Sang Putra, ajarilah kami untuk setia pula bersaksi mewartakan kabar gembira, supaya damai sejahtera senantiasa hadir dalam keluarga, gereja, dan masyarakat yang sedang menghadapi masa-masa penuh perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran ini. Kepadamu ya Bunda, kami percayakan doa dan pengharapan kami. Demi Yesus Kristus Putramu yang terkasih, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang boleh kami lakukan sehingga kami dapat berkumpul bersama merenungkan sabda-Mu yang berisikan janji akan keselamatan dalam diri Kristus Putra-Mu. Semoga di masa penantian ini kami semua selalu melihat sinar cahaya abadi sebagai tuntunan dan terang hidup kami dalam berziarah, mengusahakan kehidupan yang lebih baik, sambil terus berdoa dengan penuh ketekunan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga hidup kita, orang-orang yang kita kasihi, dan segala rencana dan niat-niat baik kita di masa penantian ini senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, pertemuan Advent kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Baik, Bapak Ibu, Romo, Frater, Bruder, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah akhir dari pertemuan minggu ketiga Advent. Semoga dengan tema Emmanuel, Tuhan beserta kita, kita semakin yakin bahwa dalam keadaan apapun kita selalu melihat pengharapan. Karena dalam pengharapan kita akan menemukan kasih dan kita akan diselamatkan oleh Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun di masa pandemi, kita tentu walaupun masa pandemi membawa begitu banyak perubahan dari yang tidak mungkin jadi mungkin, yakinlah bahwa Tuhan memberi kekuatan lebih kepada kita. Akhirnya, selamat menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu ada dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita akhiri pertemuan Advent minggu ketiga ini dengan menyanyikan lagu penutup.
seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.